Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah ini. Eh, Pada pertemuan kelima ini kita bertemu kembali pada mata kuliah yang sama, yaitu Koperasi Syariah. Mudah-mudahan hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga senantiasa diberikan kelancaran, terutama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menimba ilmu dari berbagai sumber pembelajaran, khususnya di sekolah atau perguruan tinggi Universitas 11 April yang kita cintai ini. Nah, adik-adik, hari ini kita sekolah tinggi di ekonomi sudah bertransformasi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Dan pada pembelajaran kemarin, ya, kita di pertemuan keempat kemarin, kita terakhir, nah ini ya, kita sudah mempelajari atau di mana pada koperasi syariah ini, ya, jadi koperasi itu bertindak termasuk juga koperasi syariah sebagai intermediasi antara anggota penyimpan dengan anggota yang melakukan peminjaman atau pembiayaan. Ya. Nah, dalam koperasi syariah tentu saja penggunaan transaksi atau akad yang digunakan harus sesuai atau tidak melanggar dengan aturan-aturan dari syariah. Ya. Jadi, simpanan dengan menggunakan proses bunga itu tidak boleh, ya. Termasuk juga pinjaman kepada anggota dari koperasi menggunakan proses bunga itu tidak boleh, ya. Dan koperasi akan menggunakan akad atau transaksi atau kontrak kepada anggota peminjam itu tergantung dari keperluannya, ya. Jadi jika anggota peminjam membutuhkan kepada atau anggota yang membutuhkan dana mengajukan pembiayaan kepada koperasi syariah untuk sebuah modal usaha, misalnya anggota ini punya usaha kelontongan, dia membutuhkan tambahan modal, datang ke koperasi karena dia itu anggota koperasi. Nah, koperasi misalnya si anggota ini membutuhkan tambahan dana 50 juta. Nah, kemudian koperasi dengan berbagai pertimbangan, survei dan lain sebagainya ternyata layak, dan koperasi menggunakan kontrak akad yang sesuai syariah kepada anggota yang tadi untuk usaha tadi, bisa menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, yaitu kerjasama usaha. Jadi koperasi berinvestasi, bekerja sama usaha di anggota yang mengajukan tadi, ya. Tidak menggunakan akad pinjaman, karena akad pinjaman itu tidak boleh ada tambahan apapun, ya, begitu, karena akadnya pinjam. Nah, yang digunakan adalah koperasi investasi atau mudharabah musyarakah. Nanti ini lebih detail akan dijelaskan di depan, ya, atau di pertemuan selanjutnya. Nah, koperasi berinvestasi itu karena resiko investasi dan konsekuensi dari investasi itu, kalau dapat untung harus berbagi untung, kalau dapat rugi juga harus berbagi rugi. Itu diperbolehkan dalam syariah karena tidak ada memastikan di depan anggota harus bayar. Sementara kan kepastian usahanya itu tidak jelas, sehingga mudharabah dan musyarakah itu diperbolehkan dalam syariah investasi. Kemudian jika ada anggota yang ternyata kalau tadi untuk modal usaha, ternyata ada anggota datang ke koperasi syariah itu untuk pembelian kulkas misalnya.
akan membiayai anggota tersebut menggunakan akad murabahah jual beli. Jadi kulkas yang diinginkan oleh anggota ini dari koperasi ya, itu nanti koperasi akan membelikan dulu karena koperasi tidak ready stock kulkasnya ya. Dan koperasi membeli kulkas karena ada pesanan dari anggota. Nah, kenapa anggota ini butuh butuh kulkas datang ke koperasi? Karena dia bermaksud untuk nyicil atau ditangguhkan ya. Sementara kalau dia punya tunai, dia nggak datang ke koperasi, mungkin langsung ke tokonya tadi. Nah, koperasi mengiyahkan permintaan anggota yang butuh kulkas tadi. Nah, kemudian kulkas yang tadi diinginkan dengan spesifikasi sesuai yang diinginkan anggota tadi dibelikan dan kemudian nanti dijual kembali kepada anggota. Itu menggunakan akad murabahah. Dalam penjualannya, koperasi jelas akan mengambil keuntungan. Dan keuntungan di situ bukan yang disebut dengan bunga, bukan ya, tapi profit. Karena wa ahala bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, misalnya kulkasnya itu 1 juta ya harganya misalnya ya. Nah, dijual kepada anggota boleh saja 1,5 juta, boleh 1,300,000 boleh. Dan anggota boleh melakukan tawar-menawar di sini ya. Misalkan kalau terlalu kemahalan boleh nawar. Kemudian pihak koperasi di sini sebagai pihak penjual juga boleh mengizinkan ataupun menolak ya, namanya penjual ya. Kami ke Hartos, mangga dikali kami ke Hartos. Nah, jadi intinya jual beli itu ya antara diminggu saling suka. Nah, di sini berapapun keuntungannya itu disebut dengan profit atau laba ya, bukan sebagai bunga. Karena di sini tidak ada akad pinjam meminjam, ini akadnya jual beli. Nah, dijual beli itu kalau Anda beli ke warung saja ini ya, air mineral, ini harganya misalkan 4.000 ya. Nah, penjual yakin kan belinya itu tidak 4.000, bisa 2.000, bisa 2.500. Nah, kalau belinya 2.000 dijual 4.000 berarti keuntungannya 2.000 juga, 100% dari modalnya. Apakah Anda menyebut ini bunga? Tidak kan, itu sebagai profit saja. Karena dalam jual beli itu berlaku antara dimingkum, saling suka, rela, saling rela. Ya kalau pembelinya rela dengan harga 4.000 ya dibeli. Kalau enggak kemahalan dia punya hak untuk membatalkan. Nah, di sini tidak terlalu memperdalam ya. Ini hanya menjelaskan saja bahwa koperasi syariah menggunakan akad-akad yang sudah sesuai syariah. Nah, anggota yang tadi butuh kulkas tadi, pada saat mencicil ke koperasi dan koperasi menjual kulkasnya, kan ada keuntungan tuh. Keuntungan itu tidak disebut dengan bunga, tetapi profit. Nah, koperasi akan mengakumulasi seluruh keuntungan dengan cara-cara yang sudah sesuai syariah menjadi sebuah keuntungan dan nanti inilah yang bisa akan berbagi hasil kepada anggota penyimpan gitu ya, dan membiayai seluruh operasional koperasi karena kan di dalamnya juga koperasi juga harus bayar listrik kantor, telepon kantor, kemudian ada biaya pengelola ya kan, karena pelayanan yang kita dapatkan dari koperasi juga kan ada sumber daya manusia di situ yang melayani. Nah, SDM yang ada di situ juga harus mendapatkan semacam kompensasi kan, entah itu sekedar transport datang, entah itu sekedar upah ataupun insentif ya gitu. Jadi, nah untuk membiayai ini semua jelas dari keuntungan-keuntungan tadi. Intinya kita ini berusaha tapi sudah sesuai dengan aturan-aturan atau cara yang sudah ditetapkan dalam agama, tidak keluar. Untung itu mesti, tapi kita harus memperhatikan bahwa proses dari mendapatkan keuntungannya itu
sudah sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, sehingga secara duniawi kita mendapatkan keuntungan, di akhirat pun kita akan mendapatkan pertanyaan yang jawabannya sudah sesuai dengan aturan. Dan banyak lagi, itu hanya beberapa contoh bahwa kontrak atau akad yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada anggota itu menggunakan prinsip-prinsip yang sudah diperbolehkan dalam syariah. Nah, begitupun dalam prinsip simpanan, ya. Itu kalau kita sekarang barusan menerangkan koperasi syariah kepada anggota dalam bentuk kredit penyaluran dana, kalau yang sekarang kita akan sampaikan adalah ini tentang bagaimana transaksi antara anggota kepada koperasi syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Nah, di sini ada beberapa akad. Memang akad yang tren ataupun yang lumrah dilaksanakan atau dilakukan oleh koperasi dan anggota itu ada dua, ya. Biasanya mudharabah dengan wadiah. Berbeda dengan tadi koperasi syariah kepada anggota yang mengajukan proses pembiayaan, ya. Ini ada banyak akad karena anggota ini keperluannya kan bermacam-macam. Ada yang tadi butuh untuk konsumsi, kulkas, laptop, kendaraan, motor, mobil, kemudian juga untuk pembelian tanah, sawah, rumah mungkin, ya. Kemudian untuk modal usaha, untuk sewa kios, untuk apa istilahnya jual beli di bidang pertanian dan lain sebagainya, bahkan untuk mungkin sekedar untuk biaya perawatan anggota keluarganya yang sakit. Nah, itu menggunakan akadnya beda-beda. Nah, untuk yang sakit, ya kembali lagi dulu ke sini, untuk yang sakit itu tidak bisa menggunakan akad mudharabah musyarakah karena bukan investasi dan tidak bisa nanti ada bagi hasilnya. Bagi hasil apa? Masa orang sakit dibagi hasil, kan nggak mungkin. Jual beli juga nggak mungkin, jual beli apa, tidak bisa, ya. Sehingga di sini koperasi ada satu akad yang menggunakan kode. Kode itu pinjaman. Jadi kalau minjem untuk biaya perawatan orang sakitnya misalkan 5 juta, ya ngulangin 5 juta lagi. Kenapa kok nggak ada bagi hasilnya? Karena itu bukan akad mudharabah. Jadi bukan akad yang bisa untuk dikerja sama usahakan karena bukan usaha. Atau keperluannya untuk biaya orang sakit kan gitu. Nah, pakailah kode pinjaman gitu, ya. Jadi seluruh akad di sini tergantung dari kegunaan atau tujuan dari anggota yang mengajukan kredit. Tetapi kalau di anggota simpanan ke koperasi itu hanya ada dua, yaitu wadiah dan mudharabah. Tidak ada pinjaman, koperasi minjem ke anggota, tidak ada. Simpanan itu sifatnya ya kalau tidak investasi ya titipan, ya, wadiah. Jadi ada dua, ada simpanan mudharabah dan simpanan wadiah. Nah, yang akan kita pelajari minggu ini adalah ini wadiah, ya, simpanan wadiah. Jadi yang tadi ini pengantar prolog hanya wawasan saja sejak awal supaya nanti yang lebih detailnya di pertemuan berikutnya ini agak sedikit sudah paham. Nah, yang akan kita pelajari minggu ini adalah bagaimana anggota penyimpan ke koperasi menggunakan akad wadiah. Dan ilustrasi yang akan kita terangkan ini juga berlaku sama di perbankan syariah. Cuma perbankan syariah menyebutnya ini mungkin masyarakat penabung, ya, penyimpan. Kalau di koperasi anggota. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa nabung di koperasi itu. Harus anggota atau mungkin juga bisa masyarakat tapi disebut dengan calon anggota. Kalau calon anggota beda nggak dengan masyarakat? Kalau dari sisi subjektif orangnya sama, tetapi dari sisi tujuan dan batasannya berbeda. Kalau di bank masyarakat penabung itu ya sampai kapanpun masyarakat penabung. Tapi kalau di sini di calon anggota, masyarakat yang menyimpan di koperasi itu harus ada batasannya. Misalkan tidak boleh menjadi calon anggota
sampai berlarut-larut tahunan gitu. Misalkan selama 1 tahun harus diputuskan dia mau terus calon anggota atau mau jadi anggota begitu. Kalau dari calon anggota sampai batas 1 tahun terus calon anggota itu tidak bisa, jadi harus dihapus. Jadi dia tidak bisa, harus keluar. Atau kalau dia masuk anggota menyetorkan simpanan pokok, nah dia juga sepenuhnya jadi anggota. Kalau jangan sampai calon anggota itu selama-lamanya calon anggota, jadi dia tidak tidak pernah menyetorkan simpanan pokoknya gitu. Disebut calon anggota itu ya ada batasannya gitu. Tuh, ya. Nah, yang karena prinsip akad itu ya ada kurang lebih 5. Ini ada titipan. Kalau tadi di simpanan itu ada mudharabah dan musyarakah ya. Nah, prinsip akad dalam koperasi syariah itu ada 5. Ada titipan tadi, dan titipan itu disebut dengan wadiah. Dan wadiah itu terdiri dari 2 macam nanti ya. Ini yang tadi saya katakan minggu sekarang. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang wadiah. Wadiah itu titipan. Ada 2 jenis wadiah. Ada wadiah yad amanah. Ada wadiah yad ad-domanah. Nah, kemudian dalam koperasi syariah juga ada prinsip kerjasama. Tadi yang saya sebut investasi. Ya. Atau syirkah. Investasi yang sifatnya kerjasama itu ada banyak ya, ada kerjasama mudharabah, ada kerjasama musyarakah. Kalau kerjasama mudharabah itu adalah kerjasama di bidang sektor usaha di mana si satu pihak itu belum memiliki modal atau dia hanya investasi skill dan knowledge dia saja, diri dia. Jadi seluruh biaya dari usaha yang dia kelola itu adalah seluruhnya dari investor atau sahibul mal. Kalau investasi musyarakah, kedua belah pihaknya itu sudah sama-sama juga memiliki dana, walaupun presentasi dananya berbeda ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau mujaroah ini mukobaro dan musyakoh, ini investasi-investasi di bidang pertanian. Ya. Dan kita tidak akan dulu membahas 3, 4, 5 nantinya, hanya 1 dan 2. Kemudian ada prinsip jual beli. Nah, tadi yang saya ilustrasikan anggota butuh kulkas tadi ya. Nah, itu. Nah, di jual beli ini yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini ada 3. Ada ba'i murobaha, ada ba'i salam, ada ba'i al-istisna. Ini prinsip ketiga jual beli. Jadi prinsip di koperasi syariah itu ada 5 ya. Titipan, kerjasama, jual beli. Ada jasa. Yang pertama jasa wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Kemudian ada kafalah, ada wadiah. Nah, wadiah juga tadi sudah dibahas di sini ya. Untuk yang di sini menjadi, tapi pada saat wadiah itu terjadi, itu benar prinsipnya titipan, tapi saat dia memberikan jasa wadiah, P-nya itu masuk di jasa. Jadi pada saat kita melakukan wadiah dengan sendirinya nanti pasti akan terjadi prinsip jasa. Hanya wadiah kenapa ada di sini gitu. Di sini sebenarnya bukan akadnya, tapi dampak dari wadiah ini nanti akan terjadi jasa. Dan pada saat terjadi transaksi wadiah antara satu pihak dengan pihak lain, ya di situ juga produknya disebut dengan jasanya. Kalau yang dilakukannya sendiri mungkin wadiah, tapi keseluruhan dari wadiah itu pasti berdampak terhadap jasa. Kemudian akad hiwala, akad rahan ini gadai ya. Gadai syariah juga sebenarnya ini ada kolaborasi awalnya titipan ya, titipan jaminan, wadiah jaminan. Cuma dia mewadiahkan karena terikat dengan dia ada kebutuhan. Dia butuh dana cuma untuk sekedar jaminan, dia menitipkan barang berupa misal BPKB atau lainnya. Nah, kemudian
ada biaya titipan, nanti ada jasa, di situ sudah 3 akad, tadi dia butuh uang, pinjaman, kod, kemudian untuk sekedar penjamin dia menitipkan, mewadiahkan BPKB motor misalkan, kemudian setelah wadiah BPKB motor muncul jasanya. Nah, keseluruhan total yang karakternya seperti itu tidak disebut eh, kod wal wadiah wal ijaroh, tidak, tapi disebut dengan rahan gadai syariah. Kemudian ada al-ijaroh. Al-ijaroh itu sebetulnya akadnya di sini akan sewa ya, di sini itu. Jadi saya sebenarnya ada prinsip, jadi bisa 6 nih, prinsip sewa. Cuma hasil sewa tadi juga seperti halayaknya wadiah akan berimbas kepada jasa. Karena saat sewa itu dilakukan, itu produknya kan jasa. Misalnya sewain ruko, nah itu kan jasa. Jasa nyewanya itu, nah itu jadi akan include sewa kendaraan kayak rental kan itu kan jasa. Tapi berbeda dengan jasa yang namanya kayak salon tukang cukur. Itu kan jasanya jadi jasa pekerjaan. Kalau yang tadi kendaraan sewa mobil itu kan jasanya jasa kita menggunakan barang punya rental kan gitu. Nah, kemudian ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ini perpaduan antara jual beli dengan kod, dengan hibah bisa. Terus akad jual beli dengan sewa, ya, dengan ijarah, dengan al-ijarah. Ya, nanti sekarang masih pusing ya kalau saya sampaikan. Cuma ini sebagai prolog awal saja ya, supaya nanti pas ketemu dengan akad-akad ini di pertemuan berikutnya sudah dapat gambaran. Kemudian prinsip yang kelima adalah kebajikan. Nah, ini al-qad. Tadi yang saya ilustrasikan di koperasi, manakala ada kebutuhan anggota, pas ditanya, saya butuh duit 2 juta. Ditanya buat apa? Bukan untuk usaha, bukan untuk beli laptop, beli HP, bukan. Tapi untuk biaya berobat misalkan. Nah, itu biasanya memakai akad kebajikan ini ya. Di al-qad. Jadi karena biaya kesehatan bukan investasi usaha apa? Biaya perawatan kan berobat. Kemudian juga dijual belikan, tidak bisa dijual belikan kan, kecuali obatnya gitu. Sewa dokter juga terlalu ini ya, terlalu naif ya, terlalu apa ya, ironis gitu. Orang dia sakit nggak ada harusnya ditolong kan gitu. Ini malah dimanfaatin ya, bahwa saat dia butuh dana itu, oke lah kamu sewa saja. Sewa apa tuh? Sewa dokter. Saya sewa dokter, saya sewain kepada Anda. Saya sewa dokternya 100.000, saya sewain kepada Anda 150. Orang lagi sakit ya. Nah, berbeda dengan tadi sewa ruko, orang mau usaha kan, wajar kalau itu sewanya bayar kan gitu. Nah, itu beberapa ilustrasi tentang prinsip-prinsip yang terjadi di koperasi syariah. Ada 5 prinsip ya, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah prinsip wadiah, prinsip titipan. Dan prinsip titipan tadi terjadinya itu di simpanan ya. Ini di simpanan. Tidak ada pembiayaan kredit wadiah misalkan. Jarang terjadi, bahkan hampir dipastikan tidak ada produk di sini ya, ke koperasi ke anggota. Yang ada anggota ke koperasi ini ya. Nah, itu sudah jelas barangkali sampai sini. Ada 5 prinsip titipan ya dalam koperasi syariah itu. 5 prinsip syariah. Ada wadiah, titipan, ada kerjasama, syirkah, investasi, ada jual beli, shell atau bai, ada jasa,
list atau jaro, ada kebajikan ya, gitu. Atau ta'awun, ini sifatnya ta'awun. Nah, nanti ada produk-produknya ya. Gitu. Nah, untuk akad wadiah, nah ini akad wadiah yang kita pelajari sekarang adalah nah, seperti ini nih. Oh, ini syirkahnya yang ini ya. Nah, yang ini. Wadiah itu ada dua. Wadiah yad amanah dan wadiah yad adumana. Gitu. Ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang penerangan ini, kita coba lihat slide yang satunya lagi ya, karena slide ini lebih detail tentang wadiah. Coba kita share. Nah, ini ya. Nah, apa itu wadiah? Wadiah itu merupakan simpanan deposit ya dari bisa barang ataupun dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut yang dititipi menjadi penjamin pengembalian. Jadi wadiah itu proses titipan ya. Coba kita lihat lagi ke bagian yang awal ya. Bentar, ini belum muncul apa itu. Oh, masih di sini ya. Baik, nah tadi bahwa wadiah itu ini ya merupakan simpanan dari anggota ya kepada koperasi. Jadi di situ adalah oh, anggota itu yang menitipkan bisa berupa dana ataupun barang ya gitu. Tapi biasanya kebanyakan adalah bentuknya uang ya, simpanan misalkan nabung 10 juta ya. Itu kalau menggunakan prinsip wadiah berarti mereka itu adalah menitipkan uang 10 juta ya itu polanya itu. Dan kapanpun si anggota penitip itu ngambil, ya koperasi harus menyerahkannya. Ya tentu saja koperasi juga punya aturan. Artinya kalau ngambilnya tengah malam, ya dia juga tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan. Karena ya orang kan lagi sudah tutup jam kerjanya ya. Ya artinya kita juga harus sebagai anggota mengikuti jam kerja yang sudah ditetapkan. Nah itu adik-adik ya. Biar lebih jelas, kita lihat kembali kepada bagan yang tadi kita sampaikan ya. Nah, yang mana? Nah, yang ini. Nah, coba di sini saya rasa kita bisa akan ada bisa lebih jelas ya. Nah, ini. Nah, tadi itu kan titipan dari si penitip ya. Wadiah itu titipan dari si penitip. Coba lihat yang satunya lagi. Nah, mahasiswi semuanya lihatnya yang atas ya, yang atas. Ini adalah wadiah ini adalah titipan murni dari si penitip kepada orang yang ketitipan. Dan harus yang ketitipan harus mengembalikan pada saat si penitipnya ngambil. Nah, bisa yang dititipkannya itu harta benda, bisa uang, bisa dokumen, bisa barang berharga. Misalkan Kang Asep nitip ke Bu Elis berupa sepeda, misalkan gitu ya. Berarti itu berupa barang ya, barang. Atau misalkan Anda kepada teman Anda menitipkan tugas eh, mata kuliah ya berupa makalah. Nah, itu juga titipan tuh, berupa titipan dokumen ya atau barang berharga lainnya. Gitu.
Atau saat Anda mau mandi, Anda menitipkan, ini bukan kasus di koperasi ya, saya menerangkan di masyarakat sekitar atau yang terjadi di sekitar kita supaya Anda paham dengan wadiah ini ya. Anda sedang mandi, berenang di laut, bisa di pantai, kemudian khawatir bahwa HP dan dompetnya itu basah ke bawah atau kena air, Anda menitipkan kepada Anda. Nah, itu udah wadiah tuh, titipan. Titipan murni dari yang menitipkan Anda kepada yang ketitipan teman Anda, dan saat Anda nanti mengambil, teman Anda harus mengembalikan. Kemudian pada saat terjadi wadiah itu, teman Anda itu punya kewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Gitu. Untuk menjaga dan merawatnya. Jadi si dompetnya dijaga, dirawat supaya nggak hilang, supaya nggak rusak. Gitu. Karena Anda sudah bersedia menerima titipan tadi. Gitu. Oke. Kemudian wadiah itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad adomana. Gitu. Kalau di perbankan itu disebut dengan guaransi depository, atau kalau wadiah yad adomana itu trust depository gitu ya. Nah, untuk yang wadiah yad amanah sebenarnya dua-duanya sama-sama titipan ini ya, seperti kasus tadi. Nah, dalam wadiah yad amanah hanya bedanya begini. Barang apapun, bisa dokumen, bisa barang, bisa uang yang dititipkan oleh Anda kepada teman Anda. Nah, Anda yang menitipkan itu dalam syariah disebut muwadi, penitip. Dan yang ketitipan itu disebut dengan mustauda atau penyimpan. Ilustrasi tadi, Anda menitipkan HP dan dompet, khawatir kena air saat Anda mau mandi di pantai, itu Anda titipkan berupa barang ya, dompet dan HP Anda kepada teman Anda, mustauda. Ini ilustrasi kopsyarnya lupakan dulu karena saya ingin menerangkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk wadiah yad amanah adalah titipan murni dari muwadi, penitip, kepada mustauda yang ketitipan, yang harus merawat dan menjaga dan menyimpannya. Kapanpun si muwadi mau ngambil, maka mustauda harus menyerahkan. Dan kewajiban mustauda harus menjaga dan merawat. Nah, yad amanah, titipan yang dititipkan itu, objek yang dititipkan itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemanfaatan si mustauda. Jadi harus dijaga saja. Gitu. Jadi kalau dimanfaatkan gini, wah ini HP-nya mumpung dititipin ke saya pakai-pakai, saya gunakan telepon orang lain, temannya dia, itu kan dimanfaat. Nah, itu tidak boleh karena wadiah yad al amanah gitu. Kalau ya wadiah yad adomana itu ada izin, diperbolehkan. Jadi objek yang menjadi titipannya itu boleh dimanfaatkan. Gitu aja ya. Jadi sebenarnya dua-duanya wadiah yad amanah. Dua-duanya wadiah, cuma berbedaannya kalau di wadiah yad al amanah itu tidak, objek yang dititipkan itu harus disimpan, dirawat dan dijaga, tidak boleh digunakan. Kalau di wadiah yad al amanah itu boleh digunakan. Nah, kembali lagi ke wadiah yad al amanah, karena ini tidak diperbolehkan menggunakan, memanfaatkan, harus menjaga saja, merawat, maka sebetulnya mustauda atau penyimpan diperbolehkan untuk menarik beban. Beban ya. Biasanya mangga saridona, tapi untuk objek tersawios karena dengan sesama teman ya itu maklum gitu.
tapi boleh sebetulnya mengenakan beban biaya penitipan ya, karena dia atas jasa untuk merawat dan menjaganya. Itu paham sampai di sini? Sebelum kita coba ilustrasikan ke koperasi syariah, coba kita berikan ilustrasi lagi yang lain. Misalnya begini. Ini sekaligus menerangkan juga tentang titipan ya, wadiah. Pada saat Anda datang ke pusat perbelanjaan, sebut saja mall, Anda pakai motor, kemudian Anda pakai helm yang mahal, yang bagus. Oke ya. Pada saat Anda masuk mall itu, karena Anda khawatir helm itu ada yang ngambil, Anda berusaha titipkan kan ke loker, ke penjagaan. Nah, itu namanya wadiah di situ ya. Jadi muwadinya Anda yang punya helm, mustaudanya penyimpan tadi. Oke. Nah, apakah wadiahnya ini udah paham ya, wadiah itu titipan. Tapi apakah penitipan helm masuk dalam kategori wadiah yad al-amanah atau wadiah yad adumana? Tergantung kesepakatan Anda dengan si mustaudanya. Tetapi kebanyakan kan pasti menggunakan wadiah yad al-amanah. Artinya wadiah yad al-amanah itu apa? Barang yang menjadi objek titipan dari muwadi, dari penitip, kepada yang menyimpan, yang merawat, atau mustauda, itu objek barang yang dititipkannya itu tidak boleh digunakan hal-hal apapun. Disimpan saja, kan disimpan di loker, dinomerin, kita dikasih nomornya, ini tidak boleh digunakan. Ya, nah ini. Dan nanti si mustauda, si penyimpan yang merawat boleh membebankan biaya penitipan, misalkan 2.000 per jam. Atau setiap penambahan 1 jam ke depan ada penambahan 1.000. Di jam pertama 2.000, dikenaikan 2 jam berarti 2.000 tambah 1.000. Kalau 3 jam tambah lagi 1.000 jadi 4.000. Paham ya? Nah, kemudian untuk kasus lain yang ada di masyarakat tentang wadiah itu terjadi banyak ya, wadiah itu. Anda masuk masjid karena Anda merasa tadi helm yang dibawa mahal, Anda nggak simpan di motor, Anda bawa, Anda titipkan, Anda wadiah di bagian loker depan masjid. Yang kedua, Anda juga merasa memakai sepatu yang mahal dan sendal yang mahal. Anda khawatir Anda lagi sholat ada yang ngambil, bahkan keinjak-injak mungkin, Anda bawa, Anda titipkan juga sekaligus dengan helm tadi. Nah, berarti di situ sudah terjadi akad wadiah. Nah, ini mulai paham ya dengan ilustrasi-ilustrasi. Jadi wadiah itu implementasi di dalam masyarakat, tidak hanya di koperasi ya, itu sudah banyak terjadi. Cuma kalau di masyarakat banyak tidak hanya wadiah uang, banyaknya wadiah barang ya, berupa barang, dokumen atau barang berharga lainnya. Buktinya tadi sendal, helm, kemudian yang lainnya. Kemudian pada saat Anda menitipkan sebelum helm dan sendal, ternyata Anda pun menitipkan di parkiran adalah kendaraan Anda. Ke siapa yang dapat kena jadi mustauda di situ? Tukang parkir. Jadi saat Anda memarkirkan kendaraan Anda dan Anda masuk di situ, berarti Anda itu sebagai muwadi, penitip. Titip ya, saya sholat dulu, titip saya belanja dulu. Ke siapa yang menjadi mustaudinya, yang menjadi penyimpannya, merawatnya adalah tukang parkir. Gitu. Di situ juga sudah terjadi. Nah, paham ya di sini wadiah? Cuma apakah jenis helm, jenis sendal yang dititipkan tadi, jenis motor, kendaraan yang dititipkan tadi termasuk kategori wadiah yad al-amanah atau wadiah yad adumana? Coba Anda simak ya. Nah, analisis.
Ada al-amanah atau adomana, termasuk kebanyakan termasuk wadiah yang al-amanah. Karena kalau termasuk wadiah yang adomana, berarti saat Anda menitipkan kendaraan, kuncinya pun harus diserahkan ke tukang parkir, dan tukang parkir kalau ada keperluan, sebelum Anda mengambil itu motor, tukang parkir boleh menggunakan kalau wadiah yang adomana. Nah, artinya konteks ilustrasi wadiah yang terjadi di kendaraan, di tukang parkir, kemudian sandal, penitipan helm, itu sangat bisa dipastikan memakai akad wadiah yad al-amanah, di mana wadiah yad al-amanah itu adalah titipan murni dari muwadi, dari penitip kepada mustauda atau yang menerima titipan, bisa berupa barang, uang, dokumen, atau barang berharga lainnya, dan mustauda penyimpan harus merawat dan menyimpannya, tidak boleh digunakan apapun karena al-amanah, amanah. Dan pada di akhirnya si mustauda penyimpan yang merawat itu titipan punya hak untuk menarik biaya perawatan atau biaya penitipan. Makanya tukang parkir kan ada tuh biaya penitipannya, walaupun sih terbilang murah ya, misalnya 2.000, 4.000, 5.000. Kemudian di masjid lorong loker kan ada ya, walaupun di situ sifatnya beban biaya penitipannya masih seikhlasnya, ada yang 2.000. Seikhlasnya pun bukan berarti tidak ngasih, mesti ngasih, karena kita harus menghargai barang yang kita titipkan, kan dia jagain, dia rawatin, dia siapin tempatnya, dan memang itu pembuatan tempat juga nggak memerlukan uang, dana gitu. Jadi wajar kalau kita pun membayar sebuah penitipan walaupun tarifnya seikhlasnya. Karena kalau tidak begitu, resiko kita kan lebih besar tadi. Helm Anda ada yang ngambil karena Anda misalkan helmnya mahal, 500.000 ke atas, bisa 2 juta bahkan, sayang kan. Nah, jadi kalau bayar 2.000 saya kira wajar, bahkan berani ya, karena daripada kita nungguin atau pas sholat kita nggak tenang karena nggak ada yang jagain, ini kan ada yang jagain. Jadi menurut saya kalau kita hitung-hitung dengan waktu yang dia keluarkan menjaga barang-barang kita, walaupun bukan hanya barang kita saja sih, kemudian dia menyiapkan tempat untuk pengamanan barang-barang si muwadi siapapun, nah itu kan memerlukan biaya, memerlukan waktu, memerlukan tenaga yang mereka korbankan. Jadi sangat wajar dalam wadiah yad al-amanah itu dibebankan biaya penitipan. Nah, paham ya? Ini wadiah, kemudian wadiah yad amanah. Nah, bagaimana di dalam koperasi? Nah, di dalam koperasi kan kebanyakan yang dititipkan itu adalah simpanan ya, simpanan atau uang. Jadi si anggota yang mengambil akad wadiah itu diberlakukan sebagai muwadi, penitip. Misalkan nitip simpanan wadiah menggunakan akad al-amanah, ya, karena tadi wadiah itu bisa barang, bisa uang, bisa dokumen lainnya, bisa dokumen berharga. Nah, ini nitip uang. Jadi di simpanan itu ya, misalkan di ini buku apa? Buku simpanannya dia itu nabung menggunakan prinsip wadiah. Wadiah yad amanah. Artinya kalau Anda nabung misalkan 1 juta, berarti mustauda si koperasi syariah tadi, ingat wadiah yad amanah itu tidak boleh menggunakan apapun. Jadi kalau ada yang mau kredit dari anggota yang membutuhkan dana, baik itu untuk modal usaha, untuk beli kulkas tadi, untuk beli laptop, untuk beli sawah, tidak boleh menggunakan sumber dana yang tadi wadiah yad amanah dari Anda yang 1 juta, itu salah satunya ya. Karena prinsip wadiah yad al-amanah adalah titipan murni dalam bentuk barang, dokumen, uang, ataupun dokumen barang berharga lainnya yang dititipkan kepada mustauda, yang harus dirawat dan dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitipnya mengambil. Jadi tidak boleh digunakan.
Dan nanti Anda bukannya dapat keuntungan, dapat bagi hasil, malah Anda dibebankan biaya titip. Karena uang dana yang Anda titipkan dalam simpanan ini tidak digunakan apapun, disimpan aja di brankas. Ya, gitu. Nah, jadi simpanan Anda 1 juta. Ternyata tidak akan bertambah, bahkan Anda bisa berkurang karena adanya biaya titip. Biaya titip. Kalau di sendal, di helm tadi, sangat logis ya. Anda bayar biaya titip karena merasa ada jasa yang dijagain. Kalau Anda nabung simpanan 1 juta, bukannya nambah kalau di konvensional bunga, ini malah ada biaya titip. Ya, biaya titip 5.000, berarti simpanan Anda yang 1 juta tinggal 995.000. Bukannya nambah malah berkurang. Nah, ini yang jadi ramai di masyarakat, di anggota. Ini nabung bukannya nambah, malah berkurang. Dijelasin pun sulit pahamnya karena dia tidak paham dari awal. Nah, harusnya kita memahami bahwa konsep wadiah yad amanah itu ya memang seperti itu. Jika Anda menginginkan simpanan untuk mendapatkan bagi hasil kelebihan, maka Anda jangan memilih wadiah, apalagi wadiah yad al amanah gitu. Itu ya. Makanya Anda semua setelah paham wadiah yad al amanah dalam bentuk simpanan uang, baik di koperasi syariah maupun di perbankan syariah, ini jarang laku produk ini. Kenapa? Karena walaupun dia sudah paham diterangkan konsep wadiah, tapi kan tujuan orang nabung itu ingin ada kelebihan ya, benar tidak? Ya. Makanya dengan konsep wadiah yad al amanah bukannya bertambah malah berkurang. Di sini bukan akadnya yang salah karena jika kita lihat pihak bank syariah, pihak koperasi syariah yang menerima titipan simpanan tadi juga sebetulnya merasa ngapain saya penerima simpanan tapi simpanan ini kan tidak bisa digunain apapun. Jadi kalau ada yang mau pinjam ke bank syariah, mau kredit ke koperasi syariah, tidak boleh menggunakan sumber dana yang tadi dari wadiah yad al amanah, karena kan dia mah hanya disimpan saja di brankas. Jadi dari pihak koperasi syariah atau perbankan syariah benar karena dia terbebani harus menjaga dan tidak ada produktivitas dari simpanan yang dia titipkan itu, sehingga dia tidak merasa punya kewajiban memberikan tambahan, bahkan harusnya ente yang bayar ke saya. Kenapa? Karena barang titipan Anda, simpan Anda tidak saya gunain apapun, harus dijaga, merepotkan saja. Jadi, nah dari pihak nasabah juga merasa di PHP-kan kan, karena dia merasa kalau simpanan itu ya logikanya bertambah gitu. Nah, maka dari itu sebelum kita memutuskan simpanan kita menggunakan akad yang mana, perlu memahami dari definisi, kemudian kelebihan dan kekurangan dari setiap akad atau kontrak atau produk yang ditawarkan. Itu ya. Mungkin Anda juga di sini ada yang sudah, oh iya ya, gitu. Dan produk seperti ini sekali lagi jarang laku kalaupun ada, karena setelah dipahamkan kepada nasabah pada nggak mau pilih produk ini untuk disimpanan ya, anggota nggak mau. Ya itu terlepas jadi tidak lakunya, tetapi ada transfer knowledge atau transfer pengetahuan kepada anggota yang paham. Jadi dia paham, oh ngapain simpanan kita di simpanan sukarela menggunakan akad wadiah yad amanah. Nah, ngapain ini kita rugi nih, nah gitu, sehingga tidak akan laku. Dan bagi koperasi syariah pun merasa tidak ada gunanya juga ya. Kenapa? Tidak ada gunanya dari sisi aktiva produktif ya, produktivitas dari dana tersebut. Sebenarnya tidak ada yang tidak ada manfaatnya ya, di dunia itu selalu ada manfaatnya. Manfaatnya cuma untuk fasilitas pelayanan kepada anggota saja. Barangkali ada anggota yang menginginkan pelayanan untuk tolong menjagain uang saya. Nanti saya bayar untuk penjagaannya. Ada yang punya keinginan, berarti itu manfaat juga bagi mereka yang membutuhkan. Tapi yang tadi saya maksud kurang manfaat itu adalah karena uang ideal di situ.
Kemudian kita pun sebenarnya kan di fungsi uang ya menurut agama itu yang 5 itu harus berkembang kan, bisa bermanfaat gitu. Kalau ini kan disimpan. Tapi bisa saja kalau anggota nasabahnya mungkin tujuannya lain, dia mungkin pergi keluar kota, uang khawatir di rumah dititipin, ya bisa saja itu bisa bermanfaat. Tapi kan hanya sangat sedikit orang yang punya tujuan seperti itu ya. Rata-rata orang nyimpen itu ingin ada tambahan kan gitu, sehingga yang dimaksud kurang manfaat tadi adalah karena hampir kebanyakan manusia tujuannya itu hampir ke tadi ya, kalau nyimpen itu mau ada tambahan. Nah, adapun tujuan tadi pengamanan uang, misalkan Anda uangnya banyak di rumah, mau keluar kota, nah khawatir di rumah ada apa-apa, kemudian Anda titipin dalam bentuk wadiah yad al amanah dan Anda sanggup bayar untuk dia titipnya, yaitu kalau itu lain lagi ya. Tapi sekali lagi yang punya pola pikir seperti itu kan sangat sedikit ya, dan lagian kalau dia pun punya seperti itu ngapain disimpan di rumah kemudian dititipin, ya sekalian aja ditabungin ke tabungan yang punya ada kelebihan bagi hasil gitu. Nah, ini ya untuk wadiah yad amanah. Oke, paham ya? Tadi kita sudah berikan contoh ilustrasi wadiah, baik itu wadiah yad amanah maupun wadiah yad adomanah di lingkungan masyarakat. Mungkin Anda juga pernah ketitipan atau wadiah rumah ya, rumah. Misalkan orangnya orang luar kota, kemudian pada mudik ada hajatan di temennya, misalnya di Surabaya, dan Anda bertetanggaan, suka ada kan yang titip rumahnya. Ya, titip di sini artinya titip dari sisi bahasa tidak harus dirawat. Tapi kan itu sudah mewadiahkan, hanya titip dari sisi ini saja mungkin ya, sifat-sifat yang umum, barangkali ada orang masuk yang nggak dikenal gitu aja. Tapi kalau harus merawat sampai ke dalam juga enggak kan gitu. Nah, di masyarakat pernah ada yang menitipkan kendaraan atau kulkas atau elektronik. Ada misalnya begini, di daerah mana ya ada, atau di sekitar Anda juga orang itu tadi hampir sama dengan Anda. Mungkin dia itu memiliki beberapa barang berharga seperti motornya, misalkan punya 5, dia titipkan kepada Anda tetangganya. Kalau tadi kan rumah hanya semacam dari penjagaan, barangkali ada orang masuk tadi kenal gitu kan. Ini nitip kendaraannya, motornya langsung kepada Anda, diserahin. Ini titip saya motor ya di rumah Anda. Nah, kalau titipan itu wadiah yad amanah, berarti kendaraan itu dititipin di Anda, di rumah Anda itu tidak boleh digunain apapun. Dirawat saja, dari kalau ada debu dirawat, kalau ada kotor dibersihkan, dilap. Dan Anda sepulangnya mereka dari luar kota, Anda punya hak tadi untuk membebankan biaya penitipan. Ya, yang wajar saja, tidak harus terlalu, bahkan saridona juga mangga seperti di masjid gitu. Tetapi pada saat terjadinya begini, ini saya titip motor ya, saya mau pulang kampung ke Surabaya atau ke Sumatera, misalkan di rumah khawatir ada orang masuk nggak dikenal tanpa sepengetahuan tetangganya, kemudian dititipin ke Anda. Nah, kemudian dia bilang, bilih bade di hanetan, bilih bade di angge, asal ulah keluar kota mah sokwe keur untar antar anak Anda ke sekolah atau sekedar mau berangkat ke tempat kerja, mangga. Nah, itu sudah kategorinya bukan wadiah yad al amanah, itu sudah kategori wadiah yad adomanah. Hampir sama dengan wadiah yad al amanah, cuma bedanya barang yang dititipkan, objek yang dititipkan itu boleh dipergunakan, boleh dimanfaatkan, ya boleh istilahnya tidak berbeda dengan wadiah yad al amanah tadi disimpan. Kalau ini boleh digunakan. Jadi kalau tadi di masjid juga kalau menggunakan wadiah yad adomana, berarti sandal yang dititipin, helm yang dititipkan oleh penjaga itu boleh dipinjemin dulu, boleh dipakai dulu kalau wadiah yad amanah. Tapi kan yang terjadi di masjid, di lokernya mall, pusat perbelanjaan kan
bukan wadiah yad adomana ya. Buktinya kan itu tidak, Anda tidak mengizinkan untuk menggunakannya. Bahkan tolong nomor loker nomor 22, minta nomor lokernya, tolong dikunci. Bahkan kuncinya bisa saja dikasihin ke kita. Itu artinya kita tidak mengizinkan bahwa barang yang kita titipkan itu tidak boleh digunakan. Gitu. Nah, jika wadiah yad adomana itu malah boleh digunakan. Gitu ya. Nah, kasus-kasus barang seperti ini biasanya terjadi pada barang-barang yang justru kalau didiamkan itu akan rusak. Seperti barang elektronik misalkan. Tadi tetangga Anda itu yang mau keluar kota tidak hanya menitipkan motor, juga menitipkan LED, televisi, dan kulkas. Gitu ya. Jika si orang yang pulang kampung ke Surabaya tadi menggunakan wadiah yad al-amanah, Anda tidak boleh diperkenankan untuk menggunakan kulkasnya, motornya, kemudian TV LED-nya. Risiko yang didapat adalah pada saat pulang kampung dari tempat dianya, begitu dipakai mungkin bisa saja rusak. Karena barang elektronik itu bisa saja rusak karena justru tidak dipakai. Sehingga atas dasar itu, si muwadi, penitip, berpikiran bahwa silahkan saja digunakan. Jadi kulkasnya misalkan silahkan digunakan di tempat Anda, di tempat mustauda ya, yang ketitipan, yang merawat itu. Justru biaya apa itu justru itu masuk dalam perawatan. Selain malah bisa digunakan, malah menjadi biaya untuk dasar pembebanan nanti biaya penitipan. Gitu, ya. Jadi di sini sudah paham ya, wadiah itu titipan banyak. Wah, misalkan di kelas Anda ya, Anda itu di kursi nomor 2. Kemudian Anda izin ke dosen di kelas itu untuk ke toilet dulu. Kemudian Anda titip pesan kepada samping kanan kiri Anda, itu titip ya laptop saya, kalau memang di mejanya ada laptop. Titip ya catatan buku saya izin ke toilet dulu. Nah, di situ itu udah terjadi akad wadiah, ya, titipan, walaupun di situ titipannya ya sifatnya titipan wadiah yad al-amanah dan hanya sekedar memperhatikan saja, tidak harus merawat karena sifatnya kan tidak lama, 2-5 menit dia akan kembali lagi. Tetapi kalau ada orang yang mau ngambil, kalau ada orang yang mau berlaku tidak baik terhadap barang yang tadi dititipin, kan Anda bereaksi nantinya. Oh maaf, itu punya teman saya. Oh maaf, itu. Atau kalaupun terjadi tidak bisa dikendalikan, paling tidak Anda akan bilang kan ke si teman yang menitipkan tadi, mohon maaf saya tidak mampu menjaga barang Anda tadi, ada sudah saya kasih tahu tapi dia tetap kekeh. Nah, paling tidak Anda melaporkan gitu. Dan dari laporan itu si muwadi juga tidak terlalu menyalahkan karena konteks titipan barang di situ kan tidak berbeda dengan tadi yang ada di pusat perbelanjaan di mall. Anda menyerahkan, kemudian dia menerima, dia sendiri yang memasukin ke lokernya, sehingga di situ dia punya beban moral, kalaupun hilang dia harus mengganti. Tetapi kalau yang tadi kan tidak, karena dia maksud titipan di situ tolong diperhatiin saja, tidak begini kan, nih titip saya diserahin gitu. Kalau diserahin gitu kan menjadi beban moral ya kalau hilang. Kalau ini kan tidak, sehingga teman yang tadi saat Anda pulang dari toilet mengatakan, lah buku saya kan saya titipin ke Anda, tapi kok hilang? Nah, mungkin dia tidak terbebani untuk mengganti. Kenapa? Karena tadi saya sudah larang ada orang gini, saya sudah kasih tahu, dia tetap ngotot, katanya kenal dengan Anda, orangnya ciri-cirinya. Ya cukup seperti itu saja, tidak harus mesti di apa ya, karena dia tidak punya beban, dan kalaupun dia aman tadi menjaganya sampai tidak ada yang nyolong, dia pun tidak akan memberikan biaya titipan kepada kita. Itu hanya sebagai relasi teman dengan teman saja. Nah itu kan wadiah. Nah dalam koperasi simpanan wadiah itu ya tadi diberlakukan sebagai titipan. Kalau Anda memilih wadiah yad al-amanah, berarti simpanan berapapun dari Anda itu tidak boleh diputar, tidak boleh digunakan oleh pihak koperasi. Simpan saja di berangkas.
harus dijaga, dirawat. Dan bahkan Anda bukan saja tidak menerima tambahan apapun dari simpanan Anda, bahkan Anda akan dibebankan setiap bulan biaya titip. Artinya simpanan Anda akan terus berkurang. Gitu. Jadi produk simpanan dalam bentuk uang untuk akad wadiah yad al-amanah ini jarang dilakukan. Kalaupun ada mual payu istilah nama itu, tidak akan laku. Nah, kemudian wadiah yad adomana sama juga di koperasi, titipan simpanan Anda tadi 10 juta misalkan. Nah, ini mah beda. Yang 10 juta simpanan Anda itu tidak harus dijaga disimpan di brankas. Tetapi kalau ada anggota yang membutuhkan dari koperasi itu, Anda boleh menggunakan, mengolah dana dari simpanan wadiah yad adomana tadi. Nah, itu mirip tadi kulkas yang tadi boleh dipakai oleh yang mustaudanya, yang penyimpannya gitu ya. Nah, karena si simpanan dari Anda itu boleh digunakan, nah koperasi mengolah tadi ada anggota yang butuh kulkas, dibeliin sumber dananya dari simpanan wadiah yad adomana punya Anda. Kemudian ada yang butuh untuk modal usaha, kebetulan karena ada setoran dana simpanan wadiah yad adomana dari Anda 10 juta sehingga koperasi punya banyak kekuatan di situ ya, kas likuiditasnya. Sehingga dibiaya lagi oleh Anda. Nah, kalau tidak ada yang nabung, koperasi ada yang butuh kebutuhan dana, kalau tidak ada dananya kan gitu. Jadi salah satunya dari penyimpan ya, dari penyimpan. Kemarin kita sudah bahas kan manfaat dari simpanan itu, manfaat dari simpanan dari anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Nah, yang kita sampaikan hari ini di wadiah ini akan terjadi di simpanan sukarela. Akad yang sesuai sudah syariah, di mana ini akadnya akad wadiah, itu terjadi dalam simpanan sukarela ataupun simpanan berjangka ya atau deposito. Artinya wadiah ini kecil kemungkinan terjadi di simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena pokok dan wajib itu berlaku mudharobah karena nanti dia akan berbagi hasil saat RAT atau rapat anggota tahunan di mana seluruh anggota itu akan mendapatkan jasa dari investasi mereka. Sehingga kalau disebut wadiah kurang pas karena wadiah itu tidak diberikan bagi hasil, malah mereka dikenakan beban. Sehingga saya bisa pastikan akad wadiah itu terjadi di simpanan sukarela dan simpanan sukarela berjangka. Ini pun jarang laku karena tidak ada anggota yang nyimpen uangnya akan lama-lama berkurang begitu ya. Kalaupun ada hanya 1-2 saja. Itu ya seperti itu. Nah, kembali lagi ke wadiah yad adomana di mana tadi uang yang dari simpanan muwaddi itu ya boleh diputar, boleh digolangkan, boleh diproduktifkan. Oh, nanti ada nasabah dan koperasi syariah dapat keuntungan kan karena boleh digunakan tadi. Motor yang tadi dititipin Anda boleh gunakan dan ternyata menghasilkan karena Anda ternyata dagang apa ya produk yang harus mengantar kepada warung-warung biasanya Anda memakai sepeda. Nah, sekarang ada titipan motor yang boleh digunakan. Nah, Anda merasa diuntungkan kan karena lebih cepat gitu. Ada keuntungan tambahan. Nah, koperasi pun begitu. Karena tadi dana yang dari wadiah adomanah tadi ada simpanan yang 10 juta, yang 12 ya tergantunglah kemampuan dari nasabah masing-masing kan berbeda-beda ya. Itu boleh digunakan dan si koperasi menggunakan ada yang ke murabahah ya di sini ada yang ke mudharabah, ada yang ke musyarakah, ada yang ke ijarah dan koperasi syariah dapat keuntungan dari situ. Kemudian apakah koperasi syariah perlu memberikan bagi hasil? Tidak, tapi juga koperasi syariah tidak akan membebankan biaya penitipan karena dia sudah merasa dengan boleh digunakan pun sudah cukup lebih ya. Artinya apa? Untuk wadiah yad adomanah yang pertama
koperasi tidak akan membebankan biaya penitipan. Itu bilang. Yang kedua, koperasi juga tidak akan memberikan bagi hasil. Jadi uangnya anger, teman. Tapi karena dalam realisasinya, karena koperasi merasa punya keuntungan pun ada sumber dana dari muwadi yang menitipkan, maka biasanya dia diberikan bonus atau hadiah. Tapi kan sifatnya bonus dan hadiah ala kadarna. Teu masihan teu nanaon, dipasihan wae ge alhamdulillah. Dan besaran pemberian bonusnya itu tidak ada hitungan-hitungan pasti. Jadi gimana koperasi syariah saja. Jadi wadiah yad adomanah mah boleh objek titipan itu digunakan dan si koperasi sebagai mustauda mendapatkan keuntungan, tapi koperasi syariah tidak ada keharusan memberikan bagi hasil dan tidak ada keharusan membebankan biaya titip. Kalau di al-amanah kan dibebankan biaya penitipan, kayak di tukang parkir kan itu menitipkan kendaraan Anda dibebankan biaya penitipan, di pusat perbelanjaan Anda dibebankan biaya penitipan helm disimpan di loker yang pertama 2.000 misalkan. Kalau di wadiah yadomana si mustauda itu tidak akan menarik membebankan penitipan karena dia dengan jasanya. Jadi kalau tadi Anda menyimpan motor, menitipkan motor di tetangga dengan wadiah yad adomana boleh digunakan motornya. Anda pulang dari Surabaya mengambil motor, Anda tidak perlu bayar biaya penitipan karena si penitip pun merasa diuntungkan dengan barang titipan yang boleh digunakan. Tetapi yang kedua juga karena kamu saya menitipkan kendaraan ke Anda menggunakan Anda untung besar. Sok atuh bagi hasil. Tidak, karena akad awalnya itu titip. Kalau akad awalnya itu syirkah, investasilah saya di usaha Anda, ini saya investasinya motor. Kalau itu ada hitungan-hitungan bagi hasilnya. Kalau ini tidak ada. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena memang harus praktek ini ke lapangan, ke koperasi syariahnya ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal teorinya. Walaupun sebetulnya secara gamblang tadi kita sudah sampaikan ya. Nah, jadi ini ya wadiah. Wadiah itu tadi titipan murni. Saya kira ini juga tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan. Nah, kemudian sumber hukumnya untuk wadiah ini ada dalam Quran surat An-Nisa. Jadi saya sebenarnya kalau secara ilustrasi praktek kita sudah bahas tadi ya, sudah detail. Walaupun mungkin ada yang masih kurang paham, ada yang sudah paham, yaitu manusiawi lah ya. Silahkan dalam diskusi kalau mau ditanyakan. Nah, untuk sumber hukum wadiah sendiri itu mengacu pada Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 58, di mana di situ dikatakan bahwa sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat. Nah, amanat tadi dari dampak wadiah tadi kan, ada yang titipan amanat kan, kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila yang berhak menerima karena yang di locker mall itu artinya sudah ditugaskan oleh pihak mall untuk sebagai tenaga kerja yang ada di locker, yang ada di perparkiran, ya berarti dia yang diberikan amanah ya dan berhak menerima amanat itu. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, gitu. Jadi wajar tadi kalau wadiah yad amanah tidak boleh digunakan. Nih, karena saya titip kendaraan, mobil. Saya mau belanja dulu ke dalam. Nanti saya akan ngambil, misalkan kapan saja belanjanya saya beres. Mau 1 jam, mau 2 jam. Dan mereka harus menyerahkan. Tapi proses penitipan di kendaraan tadi kan hanya sebagai penglihatan, wujud saja. Proses yang ada di dalamnya ada yang kita tidak tahu karena kita tidak menerima kunci atau kita tidak melihat ke dalam, hanya yang kasat mata luar saja. Sehingga saat nanti dia keluar beres belanja dan mau mengambil barang kendaraannya, dia akan memberikan semacam biaya titipnya. Ya, dari mana? Walaupun diberikannya ke bagian keuangan yang di depannya. Oh, Bapak 2 jam, sekian, sekian, sekian. Kenapa tidak diberikan ke orang yang memparkirkan di mallnya? Nah,
yang di parkiran sama yang di keuangan itu satu paket tadi yang diberikan amanah oleh pihak pengelola gedung. Gitu, ya. Jadi walaupun jadi di sini yang ditetapkan dengan adil itu tidak hanya dari sisi jumlah uang yang diberikan untuk biaya-biaya titip, tetapi adil di sini juga adil. Walaupun tadi yang jaganya si A malah ngasihnya ke si B, itu kan satu manajemen, satu kesatuan. Termasuk juga dari sisi ini penyimpanan loker. Saat Anda menitipkan itu jam 11 atau jam 12 siang. Titipkan di loker nomor 22 misalkan. Saat Anda keluar setengah 2, itu mesin mengatakan per jam 2.000 per penambahan sejam, sehingga Anda harus bayar 3.500 misalkan. Nah, kemudian ternyata begitu Anda keluar belanja dan ngambil helm, amanatnya dilaksanakan, helmnya juga alhamdulillah terjaga dengan baik. Nah, kemudian Anda bayar 3.500, tapi kok orangnya berbeda. Tadi masuk itu orang lain dan sekarang berbeda. Itu tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena itu kan satu manajemen, satu kesatuan. Apakah yang tadi orang tadi disebut tidak amanah, bahwa tadi yang menerimanya dia kok yang menyerahkan yang lain? Tidak juga, karena makna satu di situ bukan hanya orangnya yang harus itu kan satu kesatuan manajemen, karena dia mungkin ganti shift ya, ganti shift sampai jam 12, Anda menyerahkan setengah 12, jam 12 dia ganti shift. Tapi kan di ganti shift itu dia sudah menyampaikan bahwa loker 22 yang isinya helm milik orang yang nanti akan dikasihkan, kan si bukti validasi klarifikasinya adalah nomor yang harus divalidasi oleh mereka, sehingga walaupun ganti orang dia akan memvalidasi bahwa itu resmi. Apalagi tadi kalau diberikan kuncinya, kan tidak semua orang punya kunci locker itu. Begitu dia mau ngambil helm, dia serahkan kuncinya yang orang penjaga tadi jam setengah 12 berikan. Nah sekarang berarti itu juga udah valid. Ya kalau lebih amanat dan protektif lagi, ya setiap menitipkan ada potret gambar yang terpotret, entah itu CCTV yang mempotret, sehingga loker 22 orang yang menitipkannya ini, sehingga saat nanti ngambil walaupun yang mau diberikan amatannya berbeda, dia bisa validasi klarifikasi di situ memastikan bahwa ini orangnya benar. Ya kita kan khawatir juga bahwa kartu loker 22, kunci loker 22 yang diserahkan itu saat berbelanja di dalam jatuh, ya jatuh ketemu sama orang lain dan orang lain itu mengambil, itu juga perlu diantisipasi, bisa saja seperti itu ya. Kemudian sumber hukum wadiah juga dari surat surat Al-Baqarah ayat 283, di situ dikatakan, dan jika kamu dalam perjalanan dan kamu sedang tidak mendapatkan, maka hendaklah Anda barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian, ini juga tentang amanat ya yang diberikan, dan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan wadiah. Ya. Kemudian sumber hukum dari hadis juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda dan janganlah Anda mengkhianati. Nah, orang yang tadi ditugaskan di koperasi, kemudian di loker mall, di loker masjid, itu kan orang yang sudah ditugaskan oleh DKM setempat, oleh manajer gedung di permelan, oleh ketua pengurus koperasi, ya itu. Nah, itu sudah dipercaya, maka percayakan kepada mereka. Nah, tetapi di sini janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Jadi janganlah Anda mengkhianati orang yang jadi tidak boleh berbalas, ya. Kemudian dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tunaikanlah amanat. Jadi jaga. Jadi orang mustauda tadi yang diberikan amanat, Anda yang diberikan amanat, laksanakan dengan baik, tidak boleh melanggar apapun. Walaupun Anda merasa aduh barang ini aneh, kayaknya ini bagus, jarang sekali saya malah megang dan punya seperti ini. Pas ada yang menitipkan, Anda
orek-orek sepanjang dia menitipkan belanja di mall, Anda orek-orek, Anda foto, bahkan Anda pakai dulu, itu tidak boleh. Berarti Anda tidak amanah. Tergantung akadnya juga. Kalau wadiah yad amanah ya masih mending. Pada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati. Ini juga hampir sama ya dengan hadis yang dari Rasulullah. Abu Hurairah memang meriwayatkan. Kemudian sumber hukum hadis, kemudian rukun dan ketentuan wadiah. Rukun wadiah di mana pelaku tadi ya bisa muwadi ataupun mustaudah yang menitipkan dan yang ketitipan, terdiri atas yang menitip wadi, ya udah tadi ya udah kita jelaskan. Kemudian objek wadiah berupa barang yang dititipkan, ada udah tadi kita sudah ini kan ya tadi udah sampaikan di wajan tadi. Kemudian ijab kabul, serah terima tadi, Bapak Ibu abdi nitip ieu helm, Bapak Ibu ieu nitip artos simpanan sukarela wadiah. Walaupun tadi saya katakan ya jarang sekali produk ini ada yang laku karena hampir semua anggota nasabah nabung itu ingin ada tambahan gitu. Kalau di wadiah dan amanah kan tidak, bahkan kita akan berkurang. Tapi kalau di barang ini masih masuk akal ya, kayak tadi helm, sendal, motor, titip kulkas kan gitu, itu punya ada jasa penitipan wajar. Mulai ada jam kabulnya pasti. Ibu, bapak, ibadah yang nitip kulkas, badai ka lembur heula mudik selama seminggu, ke insya Allah minggu payung terus dicanak deui. Selama saya menitipkan barang kulkas ini, Bapak Ibu yang ketitipan mangga pilih bade digunakan, pilih bade Bapak nyimpan daging, sayuran di kulkas anu abdi dititipkeun mangga. Nah, itu berarti wadiah yad amanah ya, bukan wadiah yad amanah. Silakan, itu intinya dari ijab kabul. Kata yang menerima, Bapak Ibu, saya terima titipan Anda dan saya akan jaga, akan saya rawat. Kapanpun Anda mengambilnya, saya akan serahkan. Kemudian tergantung, kalau wadiah yad amanah ya Anda simpan aja, nggak boleh digunain. Kemudian Anda boleh menarik ke tarik, walaupun itu syaridona, ya mangga kan orang yang ketitipan juga tahu diri selama seminggu, masa dia nggak bayar, dia titip, walaupun mungkin bahasanya ya kangge bentosan listrik, nah ya kangge jajan murang kali, nah akan seperti itu. Ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum. Jadi kedua belah pihak harus ngerti hukum. Tidak boleh kita menitipkan ke orang, ke anak kecil yang belum balik, balita, ataupun ke orang gila, ataupun ke orang yang hilang akal, hilang ingatan. Orang yang lagi tidur, Anda ijab kabul, Kang nitipnya, arti orangnya lagi tidur, kan enggak ini ya. Serta mampu menjaga serta memelihara. Nah, walaupun cakap hukum pun kalau dia ngerasa bahwa dia tidak mungkin bisa menjaganya, ya itu dilarang. Artinya Anda menitipkan kepada tetangga Anda, pada tetangga Anda juga sibuk kerjanya, kasihan kan? Kasihan orang dia punya kewajiban sendiri terus harus menerima. Kalau itu tidak boleh. Titiplah kepada orang yang. Tapi kalau lembaga-lembaga tadi ya memang kerjaannya kayak yang tadi loker itu udah dipercaya karena mereka justru di manajemennya sudah menyiapkan. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas diketahui spesifikasinya. Misalkan Pak minta di kulkas pun kan Pak China pinu, ya masak enggal pinu, kena enggal dipijen. Nah, kelebihannya kami nyetreken jadi di spesifikasinya juga harus jelas supaya kalaupun nanti ada rusak ada apa untuk ketempuhan unit padahal tadi kumahakeun, nah itu juga harus paham ya. Kemudian ijab kabul tadi sudah ya, setelah terima saling ridho rela pihak-pihak tertentu. Di beberapa koperasi syariah ya seperti di Ranca Ekek itu kan banyak itu karyawan pabrik ya, kalau mau musim apa itu Lebaran banyak sekali karyawan pabrik itu mudik ke tempat asalnya, ada yang daerah Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian di
Nah, di wilayah dia kerja itu ternyata dia sukses, punya mobil 2, misalkan punya motor 5, bahkan di rumahnya yang berapa lantai itu televisinya ada banyak. Nah, dia khawatir saat mudik itu harta yang dia tinggalin itu kan sekarang ada spesialis maling rumah kosong. Nah, itu kan. Nah, menjaga atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia itu melakukan wadiah barang-barang elektronik dan barang-barang eh, kendaraan motornya kepada koperasi syariah. Gitu. Jadi dibawalah ke kantor koperasi syariah, nah, kemudian dijaga, dibuatkan akad, kemudian juga ada ijab kabulnya. Gitu. Dan di situ pihak koperasi syariah akan menerapkan tarif karena koperasi syariah juga menjaga siang malam ada satpam yang harus dibayar kan gajinya, kemudian kedah dihanutan, kemudian juga menyita tempat dan yang harus disiapkan kan, karena semakin banyak yang dititipkan maka pihak lembaga yang ketitipan itu harus menyediakan tempat, dan tempat itu juga harus butuh biaya ya untuk menyiapkannya, sehingga sangat wajar di situ ada biaya penitipan. Nah, terlepas nanti wadiah yad adumanah dan wadiah yad al-amanah itu silahkan saja. Cuma intinya ada di beberapa koperasi syariah di daerah-daerah tertentu mau memasuki seminggu sebelum Idul Fitri dan seminggu setelah Idul Fitri itu terjadi lonjakan produk wadiah ya, produk wadiah di setiap koperasi syariah, mengingat ada banyak teman-teman yang mudik itu menitipkan barang-barang aset dokumen berharga milik mereka itu di koperasi syariah. Nah, di situ dalam bisnis plan-nya koperasi syariah pengurus harus memikirkan bahwa setiap menjelang Idul Fitri itu dia harus mengosongkan tempat-tempat tertentu. Bahkan tidak sedikit juga mereka juga menyewa kembali kepada masyarakat yang memiliki lahan yang agak luas, seperti GOR itu dipakai untuk biaya penitipan. Pada akhirnya mereka akan menyiapkan juga satpam dan lain sebagainya ya di situ. Jadi di situ barang tersimpan rapi dan terawat, sehingga bahkan dikasih kode-kodifikasi, kasih penomoran dan lain sebagainya, sehingga saat si siapa itu yang menitipkannya manggil ngambil pulang dari kampung halamannya, yaitu sudah terdata dengan baik ya, nomor sekian Pak, nomor berapa Pak. Nah, itu akan ada di ijab kabul. Nah, ijab kabulnya tidak hanya kalimat ucapan tetapi ada semacam hitam di atas putihnya ya, kontrak atau akadnya gitu. Nah, jenis akad wadiah tadi sudah kita terangkan, ada wadiah yad al-amanah dan ada wadiah yad adumanah ya, bahkan tadi di gambar ilustrasinya sudah kita sampaikan ya. Nah, untuk wadiah yad amanah itu wadiah bisa berbentuk uang atau barang yang dititipkan dan hanya boleh disimpan, tidak boleh didaya gunakan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan. Misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kebanjiran atau apa ya, jangan menuntut juga karena itu bukan kelalaian, itu force majeure ya. Hal-hal yang tidak diduga itu hanya kuasa Tuhan. Penerima dalam memelihara titipan tersebut, contoh titipan barang di pusat perbelanjaan. Tadi sudah saya sampaikan ya contohnya. Dan ini akad wadiah yad al-amanah. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan ya di akad yang tadi, ini pihak yang menitipkan disebut dengan muwadi, pihak yang penerima titipan disebut dengan mustauda. Nah, ini ada penyerahan barang sini yang dititipkan, terjadilah akad wadiah. Nah, kalau al-amanah tadi tidak boleh digunakan kan oleh si penerima atau mustaudanya. Dijaga saja, dirawat saja. Kemudian nanti ada pengembalian barang saat si muwadi ini ngambil, dan akan ada punya hak si mustauda ini menerapkan biaya titip karena dia sudah menjaga dan merawat.
Nah, ini ada keterangannya nih di sini bahwa pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah, ini nomor 1 ini ya. Kemudian nomor 2, pihak yang menitipkan menyerahkan barang putus simpan oleh penerima atau mustauda. Kemudian ketiga, penerima titipan menyerahkan barang saat si muwadinya ngambil ketika diminta. Termasuk juga nomor 3 ini include di dalamnya menerapkan tarif. Walaupun ada yang sudah menerapkan tarif per jam per hari, ada juga yang menerapkan seikhlasnya. Tapi bukan berarti seikhlasnya tidak ngasih sama sekali. Ngasih harus wajib, cuma mangga punya perasaan sendiri lah. Sekian hari masa cuma 10.000 dia melek malam-malam harus menjaga barang Anda, tapi kok kita ngasihnya nggak sepadan. Nah itu juga. Jadi makna seikhlasnya itu bukan seikhlasnya dari sisi nominal, tapi mangga diukur saja. Gitu. Kalau merasa bahwa segitu ya segitu gitu. Yang enak kedua belah pihak adalah sudah ada tarifnya ya. Misalkan per hari tadi per hari misalkan 30.000. Kalau setiap penambahan hari berikutnya ada 20.000 tidak 30. Berarti kalau 2 hari 30 tambah 20 jadi 50. Sebenarnya yang 30 di pertama juga mungkin sama 20 ya, cuma yang 10-nya untuk proses pengakadan, kontrak, dan administrasi lainnya. Bisa seperti itu. Ini tadi juga sudah saya terangkan ya. Kemudian yang kedua, wadiah yad adumana. Nah, kalau wadiah yad adumana, ini si penerima titipan dapat memanfaatkan barang. Tadi juga sudah saya jelaskan ya, detail dengan seizin pemiliknya atau si penitip dan menjamin untuk mengembalikan barang sama dengan wadiah yad adumana, cuma bedanya saya di sini. Dia boleh memanfaatkan barang titipan tersebut atas seizin si, dan pada saat ada izin dari penitip ya bahwa bilih pada dianggok mamangga, itu berarti sudah tidak terjadi wadiah yad al amanah, berarti sudah berubah ke wadiah yad adomanah ya gitu. Nah kemudian bagannya tadi juga ini sudah saya sampaikan ya. Jadi hampir sama dengan wadiah yad al-amanah, titip barang. Nah, kemudian ada akad wadiah yad al-amanah, cuma si penerima titipan mustauda ini boleh menggunakan penerimaan. Ada nah, kemudian hampir sama ada pengembalian. Kemudian di sini ada beri bonus. Jadi di sini si penerima titipan mustauda tidak akan menerapkan biaya titip karena dia ngerasa sudah memanfaatkan, sudah menggunakan dan memanfaatkan. Jadi tos ketutup. Cuma dia pun tidak akan memberikan bagi hasil. Ya. Tidak akan menerima atau menerapkan biaya titipan, tapi dia juga tidak akan memberikan bagi hasil. Nah, yang ada adalah sifatnya beri bonus. Kalau bonus kan tidak ada hitungan-hitungan pastinya. Gimana enggak, wajarlah diberi bonus karena koperasi syariah punya keuntungan, mustauda punya keuntungan juga salah satunya atas barang uang yang dititipkan oleh si penitip muwadi gitu. Jadi wajar gitu kalau memberi bonus. Kalau sifatnya bonus tidak ada ukuran, maka dari sabaraha WG ayah ukuran gitu. Kenapa tidak ada penghitungan bagi hasil? Padahal kan si koperasi itu, si mustauda itu punya keuntungan usaha dari dana yang dia titipkan atau dari barang yang dia titipkan. Karena memang itu bukan investasi, itu titipan. Gitu. Makanya kalau Anda memang mau berbagi hasil ya harus dari awal, jangan memakai akad wadiah, tetapi memakai akad syirkah, kerjasama. Ya. Tadi ingat di awal ada prinsip di koperasi syariah itu ada 5 prinsip. Prinsip titipan, kerjasama usaha, jual beli, prinsip apa itu kebajikan, kemudian ada juga prinsip jasa ya, jasa. Kemudian selanjutnya keterangan nomor 1 tadi di grafik saya itu penyimpanan barang ya atau penitipan barang atau uang yang boleh dimanfaatkan. Jadi ada kalimatnya jadi boleh diambil mah mangga wae Pak.
keuntungan sepenuhnya. Kemudian karena dia memanfaatkan ada keuntungan dan sepenuhnya adalah milik penyimpan, bukan milik yang punya yang menitipkan barang tadi. Nah, cuma nanti punya hak untuk atau boleh diberikan bonus. Tidak bukan bagi hasil, bukan juga punya dipinta biaya titipan, tidak juga karena itu sudah tergantikan dengan dia sudah diberikan apa kelonggaran untuk memanfaatkan, menggunakan. Jadi mual dipenta biaya titip, tapi oke pun kan mual diberi bagi hasil, walaupun saya punya keuntungan dari barang atau uang yang Anda titipkan ke saya. Tapi karena saya pun merasa usaha saya ini berjalan dengan hasil wadiah dari Anda, maka saya akan memberikan bonus. Sementara bonus itu sifatnya tidak ada batasan ukuran keharusan ya, harus seperti apa nominalnya gitu. Kalau saya untung 1 juta, kudu ka nu wadiah atau nu nitipin misalkan 600.000 gitu aya gitu. Jadi walaupun saya untung 1 juta, diberi bonus 50.000 pun tidak ada masalah. Nah, ini aplikasi wadiah dalam kopi syariah tadi juga sudah saya sampaikan ya. Ini hanya teori-teorinya. Wadiah yang sering dipraktekkan dan dikembangkan oleh kopi syariah adalah wadiah yad adomana. Ini wadiah yad amanah ada tidak ada anggota yang mau berkurang simpanannya kan gitu. Di produk yang ditawarkan koperasi syariah yang menggunakan konsep wadiah biasanya berkaitan dengan penghimpunan dana, jadi hanya ada di simpanan, tidak ada di produk lending atau penyaluran dana, tidak ada ya. Kemudian aplikasi ini simpanan wadiah adalah tabungan yang dijalankan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan. Nah, setelah Anda memahami produk-produk ini ya, diharapkan ya Anda nanti kalau nabung di bank syariah, di koperasi syariah, kalau memang nabungnya, menyimpannya ingin ada bagi hasil, ya jangan memilih wadiah, apalagi wadiah yad al-amanah. Wadiah yad adomanah pun tidak dapat bagi hasil. Cuma memang wadiah yad adomanah tidak akan ada permintaan pembayaran biaya titip ke kita, tapi juga tidak akan ada bagi hasil. Kalau simpanan dana kita besar sampai puluhan juta, ratusan juta, ya sayang kan. Kalau hanya di wadiah, mau di wadiah yad amanah lebih baik nyimpannya di simpanan mudarobah yang menggunakan prinsip kerjasama usaha, begitu ya. Jadi kompetensi di sini selain Anda mengetahui tentang produk wadiah dan prinsip-prinsip dari syariah, Anda juga mampu memahami, kemudian mampu membedakan, mampu menjelaskan, syukur-syukur ke depan mampu mengaplikasikan. Jadi learning outcome pada pembelajaran hari ini, capaian pembelajarannya diharapkan Anda sudah mampu memahami, melaksanakan, kemudian juga mengimplementasikan ya dari produk wadiah ini. Ya paling tidak kalau sudah bisa membedakan, menjelaskan, kemudian memahami, ya kalaupun nanti mengaplikasikannya itu bukan berarti Anda harus jadi pengurus koperasi maupun tidak, tapi sebagai nasabah, sebagai anggota, sebagai nasabah perbankan syariah, Anda bisa memilah, membedakan, oh saya paham nih, wadiah itu seperti ini dulu. Makanya saya kalau mau dapat simpanan keuntungan di syariah, di Bank Syariah Indonesia, BSI, itu jangan menggunakan akad wadiah, apalagi wadiah yad amanah ya, jadi gunakan akad mudarobah nanti. Paling tidak ini sudah tercapai. Jadi tidak hanya nanti di UAS, UTS-nya yang bagus, tapi mudah-mudahan learning capaian pembelajaran ini bisa Anda kuasai sampai nanti. Syukur-syukur kalau Anda rekrutmen di Bank Syariah Mandiri, kemudian ditanya seperti ini, Anda bisa menjelaskan karena Anda sudah paham. Itu salah satu learning outcome. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi lainnya, saya kira untuk pertemuan hari ini kita dengan pokok bahasan akad wadiah, termasuk juga implementasinya wadiah dalam koperasi syariah, pembedaan wadiah, ada wadiah yad al-amanah, ada wadiah yad adomanah,
dan ilustrasi-ilustrasi yang terjadi wadiah di koperasi syariah maupun di masyarakat umum itu banyak. Dan adik-adik silahkan mengobservasi tentang wadiah penitipan yang terjadi di masyarakat lain selain di pusat perbelanjaan, di masjid, kemudian juga tadi di mana ya, di mall ya. Anda silahkan, ada yang terjadi misalkan nitip moe pareh lah sakedap. Ya, itu juga yang di masyarakat kan itu terjadi wadiah. Terlepas nanti Anda analisis ini wadiah yat amanah ataupun wadiah yat atau mana, itu menjadi analisis berikutnya. Kalau Anda sudah bisa paham itu, maka prinsip wadiah dalam simpanan baik di koperasi syariah maupun di perbankan syariah, saya yakin pasti bisa paham. Gitu. Ya. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian juga bisa menyerap berbagai ilmu yang baik, khususnya ilmu mata kuliah koperasi syariah ini. Baik, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, itu jelas datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun salah, banyak kekurangan, itu jelas karena kebutuhan kita sebagai atau saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.